Halo semuanya, senang banget rasanya bisa balik lagi di pembahasan kita kali ini. Jujur aja, saya super antusias karena hari ini kita bakal ngebedah satu konsep yang bener-bener luar biasa dari Asmaul Husna, yaitu sifat As-Samad. Yuk, siapin fokus kalian karena ini bukan sekedar teori hafalan aja loh. Ini bener-bener bisa ngubah cara pandang kita ngelewatin keseharian kita. Oke, mari kita selami ini bareng-bareng. Coba deh, kalian tanya ke diri sendiri sejenak, kalau lagi capek banget, sedih, atau lagi ngadapin masalah yang rasanya berat banget, ke siapa sih sebenarnya kita bergantung? Kita semua kan manusia ya, pasti punya titik rapuh dan selalu butuh tempat bersandar. Nah, hal mendasar inilah yang bakal jadi kunci dari seluruh perjalanan belajar kita kali ini. Untuk ngejawab pertanyaan tadi, kita punya 4 peta jalan nih. Pertama, kita bakal bahas makna sifat as-somad. Kedua, apa sih bukti Allah itu as-somad? Ketiga, gimana cara kita meneladani sifat as-somad ini? Dan yang terakhir, pastinya contoh sikap dalam keseharian kita. Kita mulai dari bagian pertama, makna sifat as-samad. Nah, yang bikin konsep ini benar-benar menarik itu ada di akar bahasanya. Kata asyamad ini asalnya dari kata syamada yang artinya menuju, menyengaja, atau bersandar. Coba deh kalian bayangin, ibaratnya kalian lagi lari maraton, capek banget, terus tiba-tiba ada badai. Secara insting, kalian pasti bakal langsung lari nyari tempat berteduh yang kokoh kan buat bersandar. Nah, kata ini tuh persis ngegambarin tindakan aktif kita menuju ke tempat perlindungan itu. Dan ketika kata itu jadi salah satu nama Allah, yaitu Asy-Syamad, maknanya jadi benar-benar mutlak. Artinya, Allah yang maha dibutuhkan, tempat bergantung bagi seluruh makhluk. Intinya gini, nggak ada pengecualian. Semua makhluk hidup, dari hewan yang super kecil, tumbuhan, sampai kita-kita ini para manusia, semuanya 100% bergantung ke Allah. Buat semua kebutuhan, masalah, dan ya buat sekedar bisa bertahan hidup. Dia itu satu-satunya entitas kekal dan tempat berlindung yang paling absolut. Konsep teologis yang kokoh ini secara langsung ditegesin di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Ikhlas ayat kedua, yang bunyinya Allahus Samad. Ayatnya emang pendek banget ya, tapi wow, bobot spiritualnya itu luar biasa besar. Ini ngasih penegasan yang jelas banget buat kita, kalau jadiin Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung itu adalah fondasi paling dasar dari iman kita. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bukti Allah bersifat asyamad. Coba deh kita perhatiin perbandingan yang kontras banget ini. Di satu sisi, ada kita nih, makhluk ciptaannya. Kerasa banget kan betapa rapuhnya kita? Kita benar-benar butuh udara buat napas tiap detiknya, butuh air buat hidup, dan butuh rezeki buat beraktivitas. Dan semua itu cuma bisa disediain sama Allah. Nah, di sisi lain, Allah itu sama sekali nggak butuh bantuan apa-apa. Dia sama sekali nggak butuh siapapun buat ngurus alam semesta yang maha luas ini. Faktanya, gak ada satupun makhluk, iya benar-benar gak ada satupun yang bisa nandingin apalagi ngasih bantuan ke Allah. Kekuasaannya itu 100% independen, berdiri sendiri, dan benar-benar sempurna. Kenapa pemahaman ini krusial banget? Karena ini bikin kita sadar di mana sih posisi asli kita di alam semesta ini, kita ini butuh dia, bukan sebaliknya. Lanjut ke bagian ketiga, meneladani sifat asyamad. Oke, teorinya udah kita tangkap nih. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita bisa nerapin ini di kehidupan nyata? Nah, ada 3 langkah utama yang bisa kita lakuin. Pertama, hanya memohon kepada Allah. Kedua, jadi pribadi yang bermanfaat. Dan yang ketiga, soal kemandirian. Yuk, kita bedah satu-satu. Poin keteladanan yang pertama, hanya memohon kepada Allah. Maksudnya, kalau kita lagi berdoa atau butuh banget pertolongan, arahin semua permintaan itu cuma ke sumber pertolongan tertinggi. Jangan pernah sekalipun minta ke berhala, ke jin, atau naruh harapan yang mutlak ke sesama manusia. Gini loh, manusia itu mungkin emang jalan datangnya bantuan, tapi tetap aja sumber asli pertolongan itu cuma dari Allah semata. Poin yang kedua ini keren banget karena ngebangun jembatan antara kita sama orang-orang di sekitar kita, yaitu menjadi pribadi yang bermanfaat. Kalau Allah aja adalah sang penolong yang agung buat seluruh alam semesta, berarti cara paling oke buat meneladani sifat itu adalah dengan ikut jadi penolong buat orang-orang di sekitar kita. Berusahalah semaksimal mungkin buat ngebantu teman yang lagi kesusahan, ngebantu keluarga di rumah, atau siapa aja deh yang lagi butuh uluran tangan kita. Dan ini ngebawa kita ke poin ketiga, kemandirian. Jadi poin krusialnya tuh gini, ketika kita sadar kalau ujung-ujungnya kita cuma bergantung ke Allah, kesadaran itu justru harusnya bikin kita makin semangat buat nggak jadi beban buat sesama manusia. Latih diri kalian buat mandiri ya, jangan dikit-dikit ngerepotin orang lain buat hal-hal yang sebenarnya bisa kalian kerjain sendiri. Dan cara paling nyata buat nunjukin kemandirian itu, ya dengan giat belajar.
Nah, kita masuk ke bagian terakhir, bagian keempat, contoh sikap sehari-hari. Mari kita lihat aksi-aksi konkretnya. Langkah pertama, pastinya belajar dengan tekun. Kenapa coba? Soalnya dengan belajar dan jadi pintar, kalian bakal punya kapasitas lebih besar buat ngebantu orang lain. Langkah kedua, tetap rendah hati ya, jangan sombong kalau lagi punya kelebihan. Entah itu kecerdasan atau materi, semuanya murni titipan dari Allah, bukan semata-mata karena kita yang hebat. Terus, langkah ketiga, biasain deh buat bersedekah ke yang membutuhkan dengan tulus dan ikhlas. Dan ini dengan brilian ngegambarin satu kesimpulan yang indah banget bahwa orang yang baik adalah yang bermanfaat bagi sesama. Akidah yang udah tertanam kuat di hati kita kalau Allah itu as-samad, ternyata secara langsung bakal ngebentuk kita jadi manusia yang peduli, ringan tangan buat nolong, dan pastinya punya kemandirian yang tinggi. Intinya, iman yang benar itu pasti selalu berbuah akhlak yang mulia. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu tantangan nih buat kalian semua. Gimana sih cara kalian bakal gunain kemandirian kalian buat ngebantu orang lain? Hari ini juga, jangan ditunda ya. Jadikan inspirasi dari keagungan sifat as-samad ini sebagai dorongan nyata buat ngelakuin satu kebaikan, sekecil apapun itu, hari ini juga. Oke? Terima kasih banget udah ngikutin pembahasan kali ini dengan fokus penuh. Teruslah semangat belajar, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa kita yang selanjutnya.